Ketika dalam situasi berat ini, dia hanya memiliki dua pilihan, antara merelakan tangannya untuk diamputasi atau nyawanya. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini tuh aku akan membahas tentang seorang pria yang terjebak sendirian dan terjepit di antara batu besar, yaitu Aaron Lee Ralston. Jadi gimana ceritanya? Siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Aaron Lee Ralston lahir pada tanggal 27 Oktober tahun 1975 di Marion, Ohio. Ia tumbuh di Denver, Colorado. Dan sejak dia masih muda, dia sudah menyukai tentang petualangan, kegiatan di alam terbuka. Setelah lulus di Universitas Carnegie Mellon dengan gelar di bidang teknik mesin dan bahasa Prancis, Aaron ini bekerja sebagai insinyur di Intel. Namun kecintaannya pada alam dan petualangan dan mengejar hasratnya sepenuh hati. Aaron ini mulai fokus pada pendakiannya guys, di mana ia mendaki sebanyak 14 lokasi di Colorado. Beberapa lokasi dengan ketinggian 14.000 kaki atau 4.270 meter, di mana ada 59 kali pendakian seorang diri dan selama musim dingin guys. Bayangin. Pada tahun 2003, dia terjebak dalam longsoran salju tingkat 5 di Resolution Peak bersama rekan ski Mark Beverly dan Chadwick Spencer. Tidak ada yang terluka parah dalam kejadian tersebut. Tetapi teman-temannya itu tidak berbicara dengannya setelahnya. Jadi ibaratnya teman-temannya itu ngambek. Nah, pada tanggal 26 April tahun 2003, Aaron ini melakukan perjalanan canyon sendirian di lokasi bernama Blue John Canyon di timur Wayne County, tepat di selatan unit Horseshoe Canyon, di Taman Canyonlands. Di saat Aaron menuruni sebuah ceruk ngarai, sebuah batu yang besar goyah dan jatuh menimpahnya. Batu itu pertama-tama menghancurkan tangan kirinya dan kemudian menghancurkan tangan kanannya yang terjepit di dinding. Karena Aaron ini tidak memberitahu siapapun di saat pendakiannya, dia juga tidak memiliki cara untuk meminta bantuan. Jadi dia sendirian di situ dan tidak ada bantuan yang akan datang. Dengan posisi tangannya yang terjepit di antara batu dan dinding, membuat tangan kanannya itu tidak bisa bergerak. Aaron ini benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa guys. Dia kemudian memiliki asumsi bahwa dia akan mati di tempat itu guys, tanpa makanan dan minuman. Dia menghabiskan waktunya selama 5 hari dengan perlahan-lahan menyeruput sisa airnya yang tinggal sedikit, kira-kira tinggal 350 ml, dan perlahan memakan makanannya yang sedikit, sambil berulang kali mencoba melepaskan tangannya. Usahanya tersebut sia-sia guys. Lengannya tersebut masih terjepit di batu seberat 360 kg. Nah, setelah 3 hari mencoba untuk mengangkat dan memecahkan batu besar tersebut, Aaron ini yang mengalami dehidrasi dan mengigau bersiap untuk mengamputasi lengannya tersebut. Jadi kalian bisa bayangin di posisinya dia, sendirian dan ditimpa batu besar. Setelah dia bereksperimen dengan tourniquet itu adalah alat untuk menghentikan peredaran darah guys. Dan setelah membuat sayatan dangkal, eksplorasi pada lengan bawahnya, pada hari keempat dia menyadari bahwa untuk membebaskan lengannya, dia harus memotong tulang dalamnya. Tetapi alat yang tersedia itu tidak cukup untuk melakukannya. Kalian bisa bayangin tanpa bius, dia memotong tangannya. Setelah kehabisan makanan dan air di hari kelimanya, Aaron ini memutuskan untuk meminum air seninya sendiri guys. Dia mengukir namanya, tanggal lahir, dan perkiraan kematiannya di dinding ngarai batu pasir. Dan merekam ucapan selamat tinggal terakhirnya kepada keluarganya. Jadi ibaratnya dia itu udah pasrah banget. Dia tidak berharap untuk bisa selamat pada malam itu. Namun ketika dia berusaha untuk menjaga tubuhnya untuk tetap hangat, dia mulai berhalusinasi bermain dengan anak masa depannya, sementara kehilangan sebagian lengan kanannya. Aaron pun ini menjadikan halusinasi itu sebagai motivasi yang memberinya keyakinan bahwa dia akan hidup. Pada malam itu dia sempat tertidur guys. Setelah bangun subuh keesokan harinya, dia menemukan bahwa lengannya itu mulai membusuk karena kekurangannya sirkulasi darah guys. Dan dia ini mulai menjadi putus asa atas kehidupannya. Dia bisa mematahkan tulangnya menggunakan torsi pada lengannya yang terperangkap. Alat bantu seadanya menggunakan pisau tumpul 2 inci dan tang untuk tendon yang lebih keras. Proses yang menyakitkan ini itu memakan waktu selama 1 jam. 1 jam memotong tangan sendiri tanpa anestesi. Nah, setelah membebaskan dirinya, Aaron ini memanjat keluar dari celah ngarai tempat dia terjebak, meluncur turun ke dinding terjal setinggi 65 kaki atau 20 meter, lalu mendaki keluar ngarai dengan 1 tangan. Namun dia ini jauh dari lokasi pemukiman guys. Dia berada 13 km dari kendaraannya dan tidak memiliki telepon. Ini beruntungnya setelah mendaki sejauh 9,7 km, dia bertemu dengan sebuah keluarga yang sedang berlibur dari Belanda, Eric dan Monique, serta putra mereka bernama Andy, yang memberinya makanan dan air dan bergegas memberitahu pihak berwenang guys. Aaron ini takut dia akan kehilangan nyawanya karena kehabisan darah. Dia ini telah kehilangan 18 kg, termasuk 25% dari volume darahnya.
Jadi lumayan banyak dia kehilangan darahnya. Tim penyelamat yang mencari Aaron ini, yang diberitahu oleh keluarganya bahwa dia hilang, dia dijemput oleh helikopter di daerah Ngara yang luas. Dia diselamatkan setelah 4 jam mengamputasi tangannya. Aaron ini mengatakan kalau dia mengamputasi tangannya lebih awal, dia akan mati kehabisan darah sebelum ditemukan. Kisahnya ini tuh cukup viral guys. Bahkan dibuatkan film berjudul 1027 Hours. Kalau kalian belum nonton, silahkan nonton dulu. Nah, mungkin sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton dan Assalamualaikum.